Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang ayah di Pringsewu ditangkap polisi karena diduga memperkosa dan menjual putrinya untuk membayar utang. Ratusan nelayan di pesisir barat tidak bisa melaut karena susah mendapatkan BBM Pertalite. Ribuan warga Teluk Betung Bandar Lampung menggelar pawai menyambut sukacita datangnya Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Meski jabatannya baru berjalan selama 3 tahun, Nazrul Arif tiba-tiba membuat kejutan dengan pengunduran dirinya sebagai Ketua DPRD Pesisir Barat periode 2019-2024. Posisinya pun kini digantikan Agus Ci yang juga sama-sama dari Partai Nasdem. Pengunduran diri Nazrul Arif sebelumnya disebut-sebut karena adanya tekanan partai dan perbedaan pendapat dengan bupati yang juga ada di partai yang sama dengannya. Namun Nazrul menampik dugaan itu dan mengatakan mundur atas inisiatifnya sendiri. Pak, ini murni, saya bilang tadi dengan hati yang tulus dan ikhlas, tidak ada tekanan dari pihak manapun, baik dari keluarga, atau dari pengurus, ataupun dari masyarakat yang lain. Jadi pengunduran diri ini betul-betul murni keinginan saya secara pribadi, dengan dasar tulus dan ikhlas. Usai dilantik, Agus Ci sebagai Ketua DPRD pengganti masih akan membuat perencanaan untuk kegiatan ke depan. Ia akan bekerja sama dengan semua pihak demi kepentingan masyarakat. Menerima amanah yang baru sebagai Ketua DPRD Pesisir Barat yang baru, saya akan meneruskan kerjasama yang lebih baik lagi ke depannya, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan kawan-kawan yang lain. Terobosannya Pak, apa Pak? Ya, kita lihat dulu nanti apa yang akan kita programkan dulu kerjanya yang akan datang. Pelantikan dan pengambilan sumpah hingga penyerahan palu pada sidang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Liwa Awaludin Hendra Aprilana. Pelantikan Ketua DPRD baru dihadiri puluhan anggotanya. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Jumlah anak kurang gizi atau stunting di Lampung Tengah masih tinggi. Data Dinas Kesehatan Lampung Tengah terdapat 4.000 anak usia 1-3 tahun menderita stunting. Data itu lebih sedikit dibanding yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yakni 6.000 anak. Tingginya angka stunting itu menjadi perhatian dan pembahasan serius pemerintah daerah Lampung Tengah. Pemda menargetkan penurunan 3% anak penderita stunting setiap tahunnya. Jika masih terdapat 4.000 penderita stunting, maka tahun ini ditargetkan jumlahnya menurun di angka 3.880 anak. Pemda akan mengedepankan pendampingan kesehatan termaksud menggencarkan program meningkatkan perilaku hidup bersih di tengah masyarakat. Menjangkau seluruh masyarakat dari kabupaten ini, menyadarkan mereka untuk hidup bersih dan sehat, tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kami mengajak semua memberitahukan targetnya, sehingga kolaborasi dan kolaborasi antara OPD ada untuk mengajarkan masyarakat bagaimana caranya hidup bersih dan sehat, membentuk Kabupaten Lampung Tengah yang sehat.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi pada 1000 hari setelah kelahiran bayi. Kondisi itu berdampak jangka panjang hingga dewasa bahkan lansia karena pertumbuhan otak dan organ lain terganggu. Stunting bisa disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Banyak nana dari umnya ya. Puluhan warga di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang mengikuti vaksinasi booster yang digelar oleh Badan Intelijen Negara atau BIN Lampung. Petugas vaksinasi berasal dari Dinas Kesehatan Tulang Bawang. Petugas menyediakan 1000 dosis vaksin COVID-19. Tak hanya booster, petugas juga melayani vaksinasi dosis pertama dan kedua. Stok kami menyediakan untuk 1000 dosis, Mas. Cuman ya tergantung ini masyarakatnya gimana. Untuk antusias masyarakat sendiri sudah mendaftar ada berapa ini, Pak? Sejauh ini sudah ada 50-an, Mas. Ini dari kita buka jam 7 tadi, sekarang sudah ada 50-an. Harapan ke depan ya masyarakat segera untuk divaksin untuk kita bisa meningkatkan herd immunity untuk menangkal COVID-19. Vaksinasi ini disambut gembira masyarakat, terlebih bagi mereka yang belum disuntik vaksin booster. Mereka antusias karena pemerintah kembali memberlakukan aturan vaksinasi sebagai syarat untuk mengunjungi tempat publik. Pendapat saya ya bagus karena untuk kesehatan masyarakat sini. Ibu sendiri sudah vaksin berapa kali, Bu? Yang ketiga ini. 3. Gimana pendapat dari masyarakat, Bu? Kalau masyarakat senang aja ada vaksin ini kan bisa ini untuk menjaga kesehatan dan nggak kemana-mana dan sini gratis di Pasar Gusi. Ya kami sebagai masyarakat harapan kami sangat bagus karena apa yang namanya program pemerintah ini tidak ada yang merugikan masyarakat, justru menguntungkan masyarakat karena dia ini ketakutan atau apa ini karena di bawah ini kurangnya koordinasi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Minggu siang kemarin, pencapaian vaksinasi booster di Lampung masih rendah, baru 15,26% atau baru sekitar 1 juta orang. Target vaksinasi di Lampung 6,5 juta orang. Pencapaian vaksinasi dosis pertama 90,33% dan dosis kedua 73,7%. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tahapan pemilu 2024 telah dimulai. Hari ini KPU di seluruh tanah air membuka pendaftaran partai politik yang akan ikut pemilu. Jadwal pendaftaran dimulai 1 hingga 14 Agustus 2022. Sosialisasi tahapan pemilu ini digelar oleh KPU Lampung Selatan hari Minggu kemarin. Selain pengurus partai lama, 4 pengurus partai baru hadir pada acara sosialisasi ini, yakni Partai Umat atau PU, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, dan Partai Buruh. Parpol calon peserta pemilu 2024 akan menjalani verifikasi administrasi yang dilakukan sampai 11 September 2022. Verifikasi faktual meliputi pengecekan kantor tetap hingga pengurus dan anggota. Kita memberikan gambaran secara umum kepada partai politik di tingkat kabupaten, apa saja yang mesti dipersiapkan, apa saja yang mesti dilakukan, dan kita tidak lanjuti di fase-fase verifikasi tersebut. Berdasarkan PKPU 4 tersebut, kalau proses verifikasi administrasi termin lah untuk kita singkat menyebutnya itu di KPU Pusat RI. Kalau kita di kabupaten itu verifikasi virtual. Pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif akan digelar serentak. Pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.